Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahumullah, menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah berbagai kenikmatan yang tak bisa kita hitung satu persatu ini. Nikmat yang tak kita nikmati dalam kehidupan selama ini harus menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Dengan sikap ini, insyaallah nikmat kita akan terus bisa kita nikmati, dan lebih dari itu akan senantiasa ditambah oleh Allah. Bagaimana firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Artinya, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat, sungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surat Ibrahim ayat 2. Sebelum mengawali pemaparan materi khutbah ini, khotib mengajak kepada seluruh jemaah Muhammad, terutama diri khotib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan, menguatkan, dan mengimplementasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik kehidupan ini. Wasiat takwa ini menjadi kewajiban untuk disampaikan oleh khotib kepada jemaah dan menjadi salah satu rukun khutbah yang jika tidak disampaikan maka tidak sempurnalah khutbah Jumat yang dilakukan. Adapun tolak ukur apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak adalah kemampuan kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini bukan hanya ada di lisan, namun terukur dari kesesuaian kata dan perbuatan. Bisa saja kita tahu sesuatu itu dilarang oleh Allah. Bisa saja kita pasti mengatakan hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun jika ternyata lain di mulut, lain di hati, dan lain di kenyataan,
maka ketakwaan kita patut diragukan. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada dalam bulan Muharram. Dari awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai dengan sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil hikmah dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rahihun, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maqbulun, wa man kana yawmuhu sharran min amsihi fa huwa mal'un." Artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Allah juga sedang mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru. Hal ini penting dalam sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan sekali itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 34 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam hati. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini menunjukkan kebesaran Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok. Dalam satu ayat ini, Allah menunjukkan 5 pesannya sekaligus tentang masa depan. Pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat akan datang. Kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Ketiga, Allah lah yang tahu kapan, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu, seperti USG dan sebagainya, dan pada hakikatnya semua
masih dalam fase prediksi. Keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, dan Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Kelima, Allah lah yang tahu kapan seorang akan mati. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan. Kematian merupakan suatu keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Artinya, setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Al-A'raf ayat 34. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahmatullah. Untuk mengakhiri khutbah Jumat muhasabah ini, mari kita renungi pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Iqtani khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla suklika, wa hayataka qabla mautika. Artinya, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum masa tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan kehidupan sebelum kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza نستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ونبينا المصطفى وعلى محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقيم الصلاة.